Halo Bu Christine, kami dari kelompok 6. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang Kesultanan Ternate Tidore. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu Chelsea Michaela, Clarence Jaslyn, Gabriel, Jikmi, dan Theodorus. Yang pertama di sini adalah Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate didirikan oleh Baak Masyur Malomo pada 1257. Saat itu, Kesultanan Ternate belum bercorak Islam. Agama Islam mulai menyebar pada abad ke-14 dan keluarga kerajaan memeluk agama Islam pada masa pemerintahan Raja Marhum 1432 sampai 1486. Puncak kejayaan Kesultanan Ternate terjadi pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah 1570 sampai 1583, berhasil memperluas wilayah kekuasaan kerajaan, memperkuat angkatan militer, dan memajukan perdagangan. Yang kedua adalah sejarah berdirinya Kerajaan Ternate. Bermula dari keberadaan keempat kampung yang tiap kampungnya diketuai oleh kepala marga atau kepala desa atau bisa disebut dengan memole, dan mereka bermusyawarah dengan keputusan sepakat untuk membentuk kerajaan. Setelah mereka bermusyawarah, akhirnya kerajaan terbentuk dalam pemilihan kekuasaan. Mereka sepakat untuk menunjuk Momole Chiko sebagai raja mereka. Dan lahirlah raja pertama mereka, yaitu Momole Chiko dengan nama asli Mashur Malamo. Keberlanjutan, raja pertama berhasil mengatur kedamaian dan ketentraman kerajaannya sampai kerajaan Ternate mendapat puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah. Yang ketiga adalah masuknya agama Islam dalam kerajaan Ternate. Agama Islam mulai disebarkan di Ternate pada abad ke-14. Keluarga kerajaan baru secara resmi memeluk agama Islam pada masa pemerintahan Kolano Marhum 1432 sampai 1486 Masehi. Ketika Kolano Marhum berkuasa, ada seorang alim dari Jawa bernama Maulana Hussein yang mengajarkan membaca Al-Quran dan menulis huruf Arab. Hal tersebut membuat keluarga kerajaan hingga masyarakat Ternate tertarik untuk memeluk agama Islam. Kolano Marhum menjadi raja Ternate pertama yang memeluk Islam. Kemudian putranya Zainal Abidin yang berkuasa antara 1486 sampai 1500 Masehi, mulai berlaku hukum-hukum Islam. Setelah bertransformasi menjadi Kesultanan Islam, gelar Kolano atau raja kemudian diganti dengan Sultan. Keempat, kejayaan dan kejatuhan kerajaan Ternate. Kejayaan kerajaan Ternate terjadi pesat pada abad ke-15, khususnya di bidang perdagangan dan pelayaran berkat kekayaan rempah-rempah, serta mampu mengalahkan bangsa Portugis yang akan memonopoli perdagangan di wilayahnya. Kemunduran kerajaan Ternate terjadi saat Sultan Ba'abullah wafat pada 1583. Kemudian Spanyol melakukan serangan dan merebut benteng Gamulamu pada 1606. Kehidupan politik kerajaan Ternate kacau ketika VOC datang dan memegang hak atas monopoli perdagangan. Berikutnya ada Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam di Maluku. Didirikan oleh Syah Jati atau Muhammad Nakil, saudara dari Masyur Malomo, pendiri kerajaan Ternate pada abad ke-11. Agama Islam baru masuk dan berkembang pada abad ke-15. Kerajaan ini mengalami beberapa kali pemindahan pusat pemerintahan karena berbagai sebab. Letak ibu kotanya yang terakhir adalah di Limau Timore, yang kemudian berganti nama menjadi Soasio hingga saat ini. Sejarah berdirinya Kesultanan Tidore. Kerajaan ini didirikan pada 1081. Dengan letak pusat kekuasaan kerajaan, Tidore belum dapat dipastikan pada saat itu. Pada periode pemerintahan Kolano Balibunga, sumber sejarah kerajaan Tidore mulai sedikit menguak lokasinya. Pada 1495, diketahui bahwa kerajaan ini berpusat di Gamtina dengan Sultan Ciriliati atau Sultan Jamaluddin sebagai rajanya. Sultan Ciriliati atau Kolano pertama yang memakai gelar Sultan masuk Islam berkat dakwah seorang ulama dari Arab. Sepeninggal Sultan Ciriliati, singgasana diwariskan ke Sultan Al-Mansur pada 1512 sampai 1526 Masehi, yang kemudian memindahkan ibu kota kerajaan ke Tidore Utara, lebih dekat dengan kerajaan Ternate.
Masa kejayaan kerajaan ini sendiri mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku, yaitu pada 1797 sampai 1805 Masehi. Wilayah kekuasaannya telah berkembang ke sebagian besar Pulau Halmahera, Pulau Buru, Pulau Seram, dan kawasan Papua bagian barat. Kehidupan politiknya kerajaan Tidore mapan dengan struktur pemerintahan yang telah teratur. Sultan Nuku dikenal paling gigih dan dapat sukses melawan Belanda, bahkan dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk melawan Belanda. Sedangkan untuk masa runtuhnya adalah setelah Sultan Nuku wafat pada 1805, membuat Belanda kembali mengincar Tidore dikarenakan oleh kekayaannya. Kondisi di kerajaan Tidore terus mengalami konflik internal. Akhirnya kerajaan Tidore jatuh ke tangan Belanda dan kemudian bergabung dengan NKRI ketika Indonesia merdeka. Selanjutnya adalah peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Yang pertama adalah Gedung Kesultanan Ternate dan Gedung Kesultanan Tidore sendiri. Lalu yang kedua, ada Kompleks Pemakaman Kesultanan Ternate. Selanjutnya adalah benda-benda peninggalan yang terletak dan terdapat di Kesultanan Ternate, yaitu contohnya seperti alat perang, singgasana raja, dan Al-Quran yang terdapat di Kesultanan Ternate. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Terima kasih.